وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awal langkah senantiasa kita mengingat diri, muhasabah diri sesuai dengan hadis Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ingat-ingatlah dirimu sebelum engkau diingatkan atau diingati orang. Artinya akan datang suatu hari kita kembali kepada beliau, dan hari itu adalah hari yang paling menentukan bagi kita muliakah di alam kubur atau tidak. Maka tidak akan mulia di hari itu kalau kita masih berada di dalam dosa, dan tidak akan pernah dosa itu diampuni kecuali dengan taubat. Maka selalulah bertaubat kepada Allah. Di antaranya perbanyak membaca istighfar sehingga Allah tuntun kepada lebih mulia. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Menjadi ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah berdiri, duduk hingga tidur. Maka perbanyak berzikir kepada Allah sehingga Allah keluarkan penyakit munafik dari kita, dan kita menjadi benar-benar orang beriman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah menuntun makhluknya termasuk malaikat dan manusia untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah dengan sebab selawat Allah akan datangkan hidayah kepada kita, bahkan sampai mendatangkan ma'unah kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, di halaman berapa ada terlipat lembarannya? Yang melipat pun L2. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib atas muslim laki-laki dan perempuan. Man kharaja fi talbil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu, mereka berada di dalam perang sabilillah hatta yarji'a, sampai kembali ke rumah. Fikru sa'atan afdalu min sabina sanah. Berfikir sedetik lebih mulia daripada ibadat sunat 70 tahun. Kemudian tidak terhafal hadis di saya, orang yang menunggu sampai waktu isyraq diberi Allah Ta'ala pahala haji umrah. Nanti waktu isyraq salat 2 rakaat sunat al-isyraq. Tapi bagi yang daripada jarak wate abian kabeh wate sunat isyraq menane wate segolong duha, satu pendapat. Jadi minyo duha ke isyraq mungkin trade-nya. Karena bulatan matahura nyo kageken mulai isyraq. Nyo tanpa matahura lagi nyo habis bulat padun trade. Mungkin lu fikir han kurang dari 20 minit. Satu pendapat. Pendapat tabah tu cuma bulatan tagai. Nyo dari ino kena nyo bulatan. Kemudian dari ino kena sampai matahari segalah. Hanya mungkin karab tu tijim atau mungkin menyo yang tanpa matahari segalah. Jadi na pendapat yang kena isyraq habis bulat matahari habis kabeh isyraq. Tapi nyen tak teliti bupah tiga. Pading tedu binih laut tanpa habis kopi tu apa. Ada TV apa. Derajat pada minitnya agak empuk. Sekitar 20 minit. Jadi minyak kilo 1 derajat 13 kilo. 14 kilo. Tapi minit je pada minit. Nampum tak? Kah? Jadi trip. Oke. Kah? Kemudian halaman 52.
Al-Fatihah. Gebuh arti adalah pembuka. Penghormatan dalam Al-Quran, gepegat surat pembuka yang nyo juga gebuhnan di dalam Al-Quran dengan sab'a masani, 7 yang diulang-ulang. Dan nyo merupakan sabuh kemuliaan yang terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau getanyo hantat mufhum. Bahkan Fatihahnya sabuh kemuliaan karena gejuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi jelaskan bahawa induk daripada Al-Quran itu adalah Al-Fatihah, hadis. Kemudian daripada itu induk daripada Fatihah adalah Bismillah. Namun katanya mengisi bercutuk kacau. Iaitu betul Bismillah bersumber dari bi, tapi bagaimana pahamnya kembalikan kepada Allah. Kemudian Salib Buta menyatakan bi itu Allah. Yang baik teruk kenal. Bi itu adalah Allah. Yang kaji kata Salib Buta. Pak pun betul jalan ji. Kemudian kaji ke jalan buta. Karena kita yang hana mupum yang mandum-mandum ikut lagi ke pegah mantang. Baik tamah. Adalah Fatihah 7 ayat. Walau di dalam le mazhab 7 ayat cik. Jadi lagi mazhab yang hana baca bismillah bagaimana tengku? Mazhab yang hana baca bismillah awaknya 7 ayat, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, ini hidup 6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang 7. Jadi di dalam qiraah hafaz menyamampui dan baik tadang, supaya para antara orang yang mengakui nan ayat dengan orang yang hana mengakui nan ayat. Sehingga di tinan gebuh, di situ dibuatkan tulisan la. La itu artinya mamnu' lil waqaf, dilarang berhenti di situ. Di qiraah hafaz, qiraah model gaya Quran kita baca-baca ini. Jadi kalau mampu sambung, kalau tak mampu tak masalah. Jadi 7-nya tetap sepakat. Dan hurufnya 156. Alladzina, contoh suratal ladzi, alam dah 2. Zi pakai ya 4 itu. Bukan 1 tapi 4 huruf itu. Jadi hitung semua 156 jumlah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Sering terjadi kesalahan di masyarakat di salat. Sesuai hadis Nabi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab. Dijabarkan oleh ulama, makna tidak membaca 1, tidak membaca beneran. 2, dia membaca tapi tidak terdengar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Yang dikatakan membaca yaitu sautun mustamilun ala ba'dir hurufil hijaiyati awaluhal alif wa akhiruhal ya. Harus kalau ini adalah mikrofon dan amplinya mulut dan pendengaran kita, maka jadilah bacaannya musti Bismillahirrahmanirrahim. Harus semua terdengar. Misalnya suasananya kacau tengku, tidak masalah. Kita sudah setel kadar baca dengar. Tidak terdengar tak masalah. Tapi itu tidak terdengar, cuma mulut saja bergerak, enggak sah solat. Ya, 1. 2, salah dalam membaca. Seperti bertukar huruf, hilang huruf, salah tasydid. Itu dianggap salah membaca. Di kitab ini tidak dijelaskan, di kitab Bidayah dijelaskan.
rukun-rukun Fatihah. Ada aturan main. Jadi yang biasa terjadi di masyarakat itu pada lahi terbaca bismillahi, padahal enggak ada sabdu pada ha. Itu menyebabkan salatnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim terbaca hirrahman, nirrahim. Maka jujurlah dalam membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah sah, walau kemerduan kembali kepada qari. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, arti kasih memberi. Itu tidak pandang pemberian Allah kepada jin, manusia, malaikat, binatang. Maka babi pun gemuk, karena dalam memberi Allah tidak berat. Karena apa? Disebutkan di dalam hadis bahwa bagi Allah Ta'ala bumi ini tak berharga, walau sesayap nyamuk. Andai bumi berharga sesayap nyamuk saja pada Allah Ta'ala, maka sungguh Allah tidak memberi makan para kafir. Jadi rahmannya Allah kena ke siapa-siapa saja. Rahimi, ini yang beda. Ini bukan untuk semua, tapi cuma untuk muslim. Sayangnya Allah untuk muslim di akhirat dinamakan Rahimi. Jadi Allah yang maha pengasih, lagi Allah maha penyayang, begitu beda maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, sering juga lillahi Rabb kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak sadar. Seperti orang yang baca la ilaha illallah, la ha illallah, bukan la ha illallah. Hati-hati. Segala puji kembali kepada Allah, pencipta seluruh alam. Alhamdu bermula segala puji. Puji itu ada puji Allah untuk Allah sendiri, nomor satu. Yang kedua, puji Allah untuk hambanya, contoh kita, nomor dua. Yang ketiga, puji kita sesama hamba, nomor empat. Nomor tiga, nomor empat, puji kita kepada Allah. Maka keempat puji, ada 4 jenis puji, kembali kepada Allah. Karena semua-semua tak ada kecuali Allah. Itu pemahaman segala puji. Rabbil Alamin, Allah yang pemilik sekalian alam. Mana yang dikatakan alam? Ma siwallah, yang bukan Allah semua alam. Kita baca hadis tentang langit. Di atas langit ada laut, di atas laut itu ada langit. Ada ribu-ribu laut dan ribu-ribu langit lagi. Jadi kita langit aja nggak ngerti, sampai besok nggak ngerti. Cuma iman saja. Itu langit. Langit itu keras. Iza syamsuku, iza sama'un fatarat, apabila langit itu terpecah belah. Mana bendanya? Ada pernah colek sehingga pecah dia? Enggak, iman saja. Udah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani, jangan terbaca Ar-Rahmani. Ar-Rahimi, jangan terbaca Ar-Rahimi. Kalau salah orang baca macam-macam. Ar-Rahmanir Rahim, dia pakai ha gede, bukan ha kecil. Ar-Rahmanir Rahim biasa itu. Tapi kita yang paling kita jaga itu pada tasydid, Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Itu dua sifat Allah yang berbeda. Dikasih Allah itu bisa ada masuk kafir-kafir, tapi disayang Allah tak masuk kafir. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Di sini tok panjang Maliki. Malikin Nas tidak panjang ma. Di surat An-Nas. Malikin Nas. Maliki Yaumiddin.
raja di hari pembalasan. Sudah jelas beliau Tuhan dan beliau raja, karena beliau pemilik segalanya. Tapi pemaparan yang akan ditampilkan di sini, langit dan semua termasuk bumi dan galaksi, di ketika kiamat itu datang semua mati. Sehingga di ketika itu Allah mengikrarkan siapa raja hari ini. Nanti akan didengar hal itu oleh siapa? Oleh yang tidak mati. Ada 10 hal setelah dicipta tidak mati lagi. Jadi kata orang yang selisih paham dengan kita, bahwa berarti sama dengan Allah. Tidak. Allah pencipta. Sedangkan benda-benda itu dicipta. Lalu benda-benda itu kekalkan sama-sama Allah? Tidak. Kekal benda itu Allah kekalkan. Kekal Allah, kekal dirinya Allah. Jadi benda yang kekal itu yaitu syurga, neraka, arash, kursi, lauh, kalam, mayat para nabi, mayat para syuhada, kemudian ruh kalau mayat kita habis. Kemudian yang terakhir yaitu tulang sulbi, yaitu tulang ekor. Ini walau dihancurkan, walau hilang, dia enggak pernah habis. Walaupun pernah habis kayak kita pakai api. Ada yang namanya Bluetooth infrared. Kita enggak nampak lihat itu, tapi itu ada. Jadi beliau ketika ngomong siapakah raja hari ini, ke-10 yang dicipta itu menjawab, engkaulah raja ya Allah. Tak ada raja kecuali dirimu. Badan kita mana? Udah dimakan tanah. Nggak ada komen lagi. Ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebiasaan salah masyarakat di iya sabdu pada ya. Mudah baca iyyaka, padahal ada sabdu. Enggak tekan kali i, tidak, tapi iyyaka. Ini sering salah. Iyyak kalau arti dengan tasdid ya, akan dirimu. Karena iyyak ini adalah kata ganti pada kedudukan mansub dalam ilmu nahwu. Karena kata ganti dalam Arabik beda dengan kata ganti dalam Indonesia. Kata ganti Indonesia, pertama tunggal saya, kedua tunggal Anda, ketiga tunggal dia. Cuma 3. Kalau bahasa Arab banyak. Untuk ketiga tunggal huwa, huma, hum. Untuk laki-laki dia 2 orang laki-laki, dia ramai laki-laki. Untuk wanita hiya, huma, hunna. Dia seorang perempuan, dia 2 orang perempuan, dia ramai perempuan. Pada ketika marfu, pada ketika mansub iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, dah 6. Kedua tunggal, kamu berdua, kamu rame, laki. Anta, antuma, antum. Kamu seorang perempuan, kamu berdua, kamu rame. Anti, antuma, antunna. Itu di ketika marfu'. Di ketika mansub di kita yaitu iyaka, iyakuma, iyakum. Berarti ini kata ganti yang artinya dirimu. Kalau kita buang tasdid, jadilah artinya mentari. Akan mentari yang saya sembah, yang kami sembah, dan akan mentari kami minta bantu. Maka jaga sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini masyarakat umum
Yang tidak belajar bisa salah. Yang belajar aja bisa salah, apa nggak belajar. Sampai ke contoh bacaan yang sering kita sama dia. Rame-rame iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dosa. Warattilil Qur'ana tartila. Pembahasannya bacalah Quran dengan tartil, artinya dengan benar secara aturan. Kalau tidak jadi dosa, kecuali orang yang lagi belajar, dimaafkan dia. Ini kita udah nggak belajar lagi, baca salah. Kalau di luar dosa, kalau dalam salat nol sah salat. Jadilah kita kam min qa'imin laisa lahu min qiyami ila ta'bu wa nasbu. Berapa banyak orang salat, nol pahala salat, kecuali capek dan payah. Hanya akan hanya akanmu kami beribadah, dan hanya akanmu kami minta tolong. Minta tolong itu cuma rasa. Karena dalam rasa kita yang bergerak, kita yang berbuat. Tapi ketika rasa diuji dengan penyakit dan sebagainya, terasalah bahwa diri tak punya kuat. Maka terasalah Allah yang maha kuat. Sehingga meronta-meronta kita minta bantu kepada Allah. Pada perwujudan sebenarnya Allahu Samad. Allah bergantung nasib semua makhluk kepadanya. Arti tak ada gerak manusia ini. Pada rasa saja. Maka kewajiban kita al-ikhtiyaru wajibun. Berusaha itu wajib. Maka kita kelola rasa. Untuk memohon, untuk berbuat. Tidak boleh kita jabar atau menunggu apa yang Allah lakukan terhadap kita. Kata Imam Ghazali, orang yang tawakal dengan tidak berusaha, maka dia telah jadi Jabariyah. Jabariyah itu adalah satu akidah sesat di dalam Islam yang menyatakan semua gerak-gerak Tuhan dia tak perlu apa-apa. Waktu makan baru dia. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina akan diri akan Ihdina, tunjuki kami ya Allah. Siratal mustaqim. Ini ihdinas sabdu. Kita dapati bahkan di sembahyang jamaah ihdinas sirat dengan sin. Tapi terbaca ada ribut kampung sampai ributnya imam. Kisah nyata ini. Mudah didapat. Imam yang ganti sad dengan shin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada. Tapi harus dilurusin karena imamnya ego. Jadi itu enggak penting. Yang penting kita. Satu salat tinggal sangat besar pahalanya, dosanya. Bahkan lebih besar dari jagat raya yang sudah dicipta Allah. Satu salat sunat saja pahalanya juga lebih besar dari jagat raya. Misalnya kat saya tadi enggak sempat salat qabliyah subuh. Boleh salat nanti. Karena Nabi dalam hidup akhirnya selalu mengqadha salat sunat. Tapi kalau sekarang saya sembahyang qabliyah itu bukan dianggap qadha, tunai dianggap. Jangan sempat qabliyah, salat terus wajib dulu nanti qabliyah. Masih dalam waktu dianggap tunai, di luar waktu dianggap qadha. Ada. Jadi idina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akanmu kami beribadah. Artinya keikhlasan. Jangan timbul riya, ujub. Sebagaimana yang terjadi pada senior kita, orang yang mulia. Diriwayatkan di dalam hadis 11.000 muridnya menjadi waliullah, yaitu Syekh Bal'am. Tapi beliau punya rasa ujub bahwa diri beliaulah yang paling kuat ibadat. Sehingga cerca Allah menyebabkan beliau matinya kafir. Padahal sangat alim. Jadi fokus, enggak perlu sama orang. Yang kita perlu Allah. Ketika Allah yang kita kejar, yang lain didapat.
Ketika silap kita salah faham, maka yang lain hilang. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dirimu ya Allah nasta'in, kami mohon bantuan. Karena tak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah. Lain cuma rasa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk ke kami ya Allah siratal mustaqim, jalan yang terpetunjuk, jalan yang benar. Benar itu di Allah, bukan di kita. Tapi hari ini benar itu di kita, yaitu dengan pembelajaran. Karena benar di Allah tak mungkin diketahui tanpa kita belajar. Dan belajar itu yang kita dapat pelajaran dari baginda Muhammad SAW. Lalu kita mengakui bahwa itu dari Allah. Jadi mau ambil pelajaran dari Allah langsung, tetap tak ada. Zahiriatnya dari makhluk Allah, yaitu Nabi Muhammad. Hakikatnya enggak ada gerak Nabi Muhammad, enggak ada gerak kita kecuali Allah yang gerak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal, ini sering siratal orang baca. Tol tebal, jangan tebal kali pol. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Jadi dijaga, zi itu sampai harus dijaga, jangan berganti huruf. Karena zai dengan zo sangat dekat. Zi sama zi. Zi zo, zi zai. Siratal lazi, harus jaga. Orang yang jaga salat, Allah jaga dia. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada orang yang kesusahan membaca dhad walau sebut hadis, sayalah manusia yang paling mulia membaca dhad, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Tapi para guru-guru kita telah mengteorikan paling mudah dapat baca dhad itu yaitu dengan ngembus kanan, ngembus kiri atau ngembus dua-dua. Karena waktu baca dhad tetap terhembus. Jika tidak terhembus maka salah baca. Artinya ada kembung pipi. Waladhdha, kiri contoh, waladhdha, kanan contoh, dua-dua waladhdha. Kalau enggak naik mulut itu sudah Allah. Astaghfirullahalazim. Allah. Tetap dah fa. Jadi kadang orang kita ajar embus dulu baru kita ajar dhad kalau enggak bisa baca. Jadi jalan hidup itu sesuai dengan ayat 28 surah Al-Kahfi, Nabi Muhammad aja harus gabung sama orang-orang purba. Apalagi kita, kalau enggak tidak akan mulia. Maka kenapa demikian? Dikarenakan orang purba itu yang ketemu Rasul, kita enggak ketemu Rasul. Sehingga bagaimana kita akan membuat hukum sendiri? Maka minta jalan petunjuk itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang sudah dirimu beri nikmat ya Allah alaihim. Jadi jadikan kami kayak mereka. Jangan kayak ghairil maghdub, jangan kayak orang yang engkau marah alaihim atas mereka, waladhdallin, dan engkau sesatkan. Ini gambaran tawasul yang besar yang ada di dalam Islam, menyebutkan kemuliaan orang yang mulia supaya kita mulia, menyebutkan kemuliaan orang yang mulia dan kita memohon seperti mereka. Ini tawasul. Bismillah tawasul, siratal ladzina an'amta 'alaihim tawasul. Jadi itu gaya hidup. Maka teknologi mungkin sekarang di kita, tapi budaya, kultur, akhlak di mereka. Karena mereka lebih dekat dengan Rasul, sehingga kata Rasul afdalul kurun kuruni, sebaik-baik generasi itu generasiku. Sumayalunahum, kemudian yang mengiringinya. Generasiku maknanya 100 tahun dari Nabi. Ada yang menyatakan makna generasiku yaitu sahabat.
Yang dikatakan sahabat orang ketemu dengan Rasul. Tidak salah saya teringat dari ahli sejarah Islam menyatakan habis sahabat terakhir sekali yaitu tahun 103 Hijriah. Berarti sama juga. Tadi 100 ini 103. Nah, yang paling terakhir meninggal 103 Hijriah. Kemudian Tumayalunahum. Kemudian yang mengiringinya 100 tahun kedua. Ada ulama yang menjelaskan yaitu tabi'in. Yang dikatakan dengan tabi'in arti bahasanya pengikut. Yaitu orang yang ketemu sahabat dan beriman dikatakan tabi'in. Sedangkan orang yang ketemu Nabi dan beriman dikatakan sahabat. Beriman tidak ketemu Nabi walau hidup di masa Nabi dikatakan tabi'in. Contoh Uwais Al-Qarni. Enggak ketemu Nabi, udah ke rumah Nabi tunggu 3 hari. Nabi enggak pulang. Nabi cerita tentang Uwais pada sahabat padahal Nabi enggak pernah ketemu Uwais, Uwais enggak pernah ketemu Nabi. Maka digelar Uwais itu dengan tabi'in, bukan sahabat. Pendapat kuat. Pendapat dhaif menyatakan dengan hati ketemu Nabi sudah sahabat. Sampai kita-kita yang kalau sampai martabat tinggi ketemu Nabi dengan hati sudah sahabat. Pendapat itu terlalu lemah kalau begitu. Nanti salah makna sahabat. Alaikum bisunnati, atasmu sunnahku, wa sunnati asabi, dan sunnahnya sahabatku. Kita-kita aja diikut sunnah nanti. Jadi masalah itu. Udah. Kemudian daripada itu, Thumayalunahum, kemudian setelah itu lagi, yaitu yang ikut orang ikut, dinamakan dengan bahasa Arab tabi'in, pengikut dari yang ikut. Artinya dia ketemu orang, ketemu Nabi dan beriman, namanya tabi'in. Sebagian ulama mengklarifikasi abad 300. Arti 100, 200, 300 itu mulia. Bahasa lainnya sahabat tabi'in, tabi'in. Bahasa lainnya dinamakan dengan salafi. Mazhab salafi. Walau sekarang dipakai Wahabi. Sebenarnya salafi kita, kalau dulu dayah purba itu dikatakan dayah salafi, dayah ngaji kitab. Jadi yang dikatakan orang-orang yang mulia itu dari sahabat sampai tabi'in, bersusun sampai ke kita. Na'udzubillahi min dzalik, dari makna takabur. Kalau saya benar yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah ikut Nabi wal Jamaah, saya masuk ke rentetan paling akhir sampai ke sana. Tapi kalau salah enggak. Ini kita katakan pewaris Nabi walau kecil, dia mengerjakan perintah Nabi. Kalau dia melawan Nabi bukan. Jadi itu generasi yang mulia yang boleh diikuti, dinamakan mutakaddimin. Dalam ceramah disampaikan penghormatan kita kepada ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. Mana ulama mutakhirin? Sebahagian menjelaskan mutakhirin yang bukan tabi'in sampai kiamat. Sebahagian menjelaskan mutakhirin ulama ashab. Itu ulama-ulama yang membahas apa yang telah dikeluarkan oleh ulama mazhab dengan penguasaan dalil mereka. Berarti kalau mereka ulama mutakhirin, kita masuk mutakhirin aja enggak? Kita siapa juga? Muhibbin, pencinta ulama. Siapa yang mampu ada hafalan hadis sehingga mampu membahas kata Imam Syafi'i begini, kenapa itu benar? Mampu. Tapi kita ambillah, jangan debat mutakhirin sampai kiamat saja, supaya senang dikit. Itu dinamakan dengan sab'a masani. Sudah selesai kita baca. Yang terakhir yaitu amin. Amin itu maknanya istajib ya Allah. Istajib artinya terima olehmu ya Allah. Di kita dalam membaca Fatihah ada 2 sunat. Yang pertama sebelum Fatihah baca ta'awuz dengan sir. Wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nima. Bismillahirrahmanirrahim. Ini imam.
Kalau kita semua sir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin. Disunatkan membaca amin dan tidak makruh makmum menyahut amin ketika imamnya baca amin. Makruh kalau potong ayat sampaiin dulu. Maliki amin imam. Maliki amin kita. Nah, itu makruh. Bahkan sebagian ulama menyatakan itu haram itu. Kalau bisa diulang. Tapi Maliki yaumiddin imam lagi baca amin. Amin. Kita belum habis tak masalah. Dan sunat suara jihar pada amin. Sunat pada jihar pada amin. Pada sembahyang ikut imam, bacaan ikut imamnya dijihar oleh imam, jihar oleh kita. Pada bacaan pribadi tidak sunat besar. Sunat besar pada sembahyang sendiri yaitu pada salat yang bersifat antara maghrib ke subuh. Itu boleh besarkan suara pada Fatihah. Itu semua salat. Tak mesti salat maghrib sama isya saja. Sama subuh. Kita salat qada duhur di maghrib, sunat. Bismillahnya, Fatihahnya besar, ayatnya besar. Tapi itu yang sunat besar, lain enggak sunat besar. Jadi amin ini ada riwayat menjelaskan bahwa amin tertulis di dahinya Jibril, Mikail, Israfil. Sini tulis. Ada lagi di setiap tirang arasy tertulis kata-kata amin. Maka kemuliaan orang yang membaca amin ketika ia membaca amin dengan benar, amin. Kita berdoa, pas berdoa kita angkat tangan, pas angkat tangan baca amin dengan benar, amin. Tidak sekedar min. Maka bergoncanglah tiang arasy. Sujudlah keempat malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Dan mereka tak mau bangkit jika Allah tak mengampuni dosa yang menyebutkan amin dan tak mengkabulkan permintaannya. Begitu juga tiang arasy tidak berhenti kalau Allah tidak mengampuni dosanya dan tidak mengabulkan permintaannya. Maka jawab Allah di waktu itu, telah kuampuni dosanya dan kukabulkan apa yang dia minta. Maka baca amin dengan benar. Kemudian ada berdoa, kalau maksimal kayak Nabi baca doa, yaitu Nabi ketika membaca doa, tangan beliau kebalikan daripada takbir. Takbir begini, ini sejajar kuping, waktu doa begini Nabi. Nah, ini sejajar kuping. Kita enggak mampu begini, beginilah minimal. Yang jangan begini, terlalu sepele. Sehingga ketika doa enggak makbul, marah kita. Kenapa enggak makbul? Syarat makbul enggak cukup. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung di minggu yang akan datang. Sekarang waktu bertanya, silakan. Makanya kalau kita muter-muter, ini kecil tapi bukan sepele, kacau berat ini. Imam saja enggak beres Fatihah, rata sudut. Ini yang terjadi. Dan orang yang sudah jadi imam itu seperti orang yang sudah jadi raja, seperti orang yang sudah jadi ulama. Sangat besar kemungkinan takabur. Sehingga wate tatam bengih kedenya. Wilayah saya ada itu baca, nanti pergi main berdiri di masjid wilayah saya, Ar-Rahmanur Rahim. Nur dia pakai. Walau udah ada orang yang ingatin sampai sekarang dia enggak mau rubah karena dia imam. Niu ini nur dia baca karena ada qiraah yang bisa baca nur. Jadi kenapa dia baca di kita? Dia ceramah pakai bahasa Mandarin dia Aceh. Enggak ngerti kita. Tapi putun he. Ada yang syura, itu wilayah saya lagi. Nanti dapat imam dia. Udah diingatin,
Dia tak bilang hana lu sila baca. Tapi ketika dia baca kita mudah dengar syira. Dia pertahankan. Nyamban-nyamban embung tu. Ha? Tetap salah juga wairil. Padahal ghairil. Maka ni ada Tengku Kamal, ada yang lebih bisa-bisa siapa, silahkan periksa sekedar sah. Kalau qari, dengar YouTube, atau cari qari. Di sini kampungnya qari. Tapi kalau enggak mau perbaiki ana cara. Salat tanpa ilmu nol sah. Maka harus belajar. Ada 5 bacaan yang wajib. Pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kedua Fatihah, selesai kita tadi. Yang ketiga tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat selawat Allahumma salli ala Muhammad. Yang kelima salam Assalamualaikum warahmatullah. Kelima bacaan itu wajib benar, tak boleh tinggal satu huruf pun. Satu huruf tinggal tak sah salat. Iyyaka na'budu. Ini jauh ujung. Jadi iyyaka na'budu waktu nguap, wa iyyaka nas itu ada di kepala. Ada di hati tapi tak ada di mulut, enggak sah salat. Tapi nanti karena itu sambung di kepala, pas habis nguap ujungnya tetap ada ain. Enggak sah salat. Jadi hati-hati. Semoga apa yang kita pelajari jadi ilmu dan yang paling penting diamalkan. Dalam arti diamalkan, tipsnya mohon pada Allah. Ya Allah, jadikan saya orang yang mengamalkan agama. Karena banyak orang yang beragama, alim tidak beramal agama. Nanti dihadiahi Allah. Mayuridullah bihi khairan, mayuridullahu bihi khairan. Siapa yang dikehendaki Allah, dia jadi orang baik di Allah. Yufaqihu fid din. Allah pahamkan dia dalam agama. Makna paham dalam agama tak mesti alim. Kita ngerti. Kata seorang waliullah yang sangat terkenal, yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi, saya lebih suka berteman dengan orang bandel-bandel yang akhlaknya mulia daripada fuqaha yang akhlaknya tercela. Maka teman-teman Syekh Junaid Al-Baghdadi jadi wali dari orang kampung semua, bukan dari orang alim. Karena kata Nabi, dia. Nabi coba jadi orang alim, kata Nabi, Z kata dia. Maka dia adalah musuh Tuhan. Maka boleh kita lihat dalam sejarah para wali-waliullah, banyak yang jadi wali-waliullah tu orang yang sekedar tahu ilmu agama lepas-lepas wajib, tapi akhlaknya mulia. Dan perlu sangat kita ingat, zaratun min a'malil qalbi, sedebu ibadat hati. Ini ibadat zahir sudah kita kerjakan, sembahyang wajib, zakat, puasa, haji. Haji ini perlu diingat, Aceh Raya nomor 1, kampung nenek saya ni. Duit banyak, kebun luas, haji enggak. Itu neraka beluh itu. Ana daftar haji, pengkok le. Kemudian nomor 2, pajuh pihan. Beli ikan waktu mau maghrib. Supaya murah. Duit banyak, lampu luah, ada ramba, ada gantup. Tetap gantup. Yang belum yang ka expire belum, yang ka kena euro. Ana payah peluk le titik punya kale euro kena tinggal tarik benda lain. Kan harum pajuhnya, kan talah pajuhnya. Goknya ana cocok pajuh. Kena pengna wallahu a'lam. Zaratun min a'malil qalbi, sedebu ibadat hati, afdalu, lebih mulia min jibalil a'malid zahiri, daripada segunung ibadat zahir. Jadi sembahyang kita berjuta-juta yang pahalanya tak terhingga, dengan mulia jiwa masih besar mulia jiwa di Allah Ta'ala. Tentang pergerakan makmum.
Pergerakan makmum dengan imam, dia berpindah makmum sebenarnya ketika bar dan dah. Bar dan dah. Allahu Akbar. Baru takbir imam makmum Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika bar imam, kita baru mulai ruku. Sami Allahu liman hamidah. Dah baru kita berpindah. Cuma imam enggak SOP kadang-kadang. Dia bergerak Allahu Akbar, dia dah berdiri sana. Kata dang baru Allahu Akbar. Coba betul trip baru tudang. Padahal sembari. Memang kalau kita fahami agak lucu. Walau itu sunat. Lama Allahu Akbar. Dia sembari bergerak, sembari baca. Imam pada umum enggak. Kata dang dia Allahu Akbar. Udah dia. Dia turun terus enggak baca apa-apa tu. Udah hampir cium musalla, Allahu Akbar dia baca. Sehingga kita terlambat. Ada imam yang terlalu cepat baca sehingga kita sekaligus sama dia. Itu dua-dua tidak SOP. Berarti luar aturan. Jadi yang cerdaknya memperhatikan imam. Memperhatikan imam kalau pada pendengaran bar dan dah. Kalau bar dengan dah itu dah SOP kita. Tetap bar dan dah. Allahu Akbar baru bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kadang-kadang pakai cukeh dia lengon. Pakan imung kawai ke peluang. Jadi katalah jadi goh ini kan bergerak. Jadi tidak, tetap salah. Karena begitu dalam tuntunan bergerak makmum itu pada bar dan dah. Semoga jadi ilmu untuk kita bersama. Wallahu a'lam bisawab. Dan Allah jadikan pahala yang menjadi sebab mulia kita. Jamaah saya satu orang laki, istrinya ya perempuan. Udah, istrinya itu nggak sempat ngaji sama saya. Cuma cita-cita kalau habis sakit ni saya pergi ngaji. Tapi nggak suka ngomong untuk orang. Cinta dia ke ngaji, mungkin itu sebab. Karena kalau kita lihat layak, kurang layak. Pakai jilbab aja jarang dulu. Pakai jilbab aja jarang. Tapi pas mati kata suami, hari Jumat tu meninggal. Mama, kalau mamamu berangkat, ayah udah rela. Karena udah enggak makan dah 3 bulan. Makanya Yasin dan la ilaha illallah. Kisah nyata dari jamaah kita. Jadi dia pandang suaminya, begitu inspirasi Allah, suaminya cium istrinya di dahi, dikecium istrinya. Karena memang dalam sakit dah selalu begitu. Pas angkat kepala suaminya, dia langsung ngomong, La ilaha illallah. Dia translate lagi. Tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah. Tutup mata, habis. Dah habis tu dah acara pengkubumian. Karena entah 10:30. Kayak peluru kami harus kerja. Karena mau keluarga sebelum Jumat. Alhamdulillah, pas sampai masjid, semua kami mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang mau saya cerita Pak, dia cuma pengen kau sembuh ni, saya jabut, niat taubat. Tapi itu dah sakit dia, sebisanya dia salat, tapi pulihnya jabut. Maka begitulah maunah daripada belajar dan mengajar, sehingga bisa dapat meninggal husnul khatimah. InsyaAllah, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.